Pada bab 10 ini, kami akan memaparkan materi tentang sifat dan definisi partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui berbagai tindakan, dari pemilu hingga aksi kelompok. Dalam demokrasi, partisipasi mencerminkan kedaulatan rakyat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengaruh mereka. Tingginya partisipasi menunjukkan legitimasi pemerintah, sementara rendahnya partisipasi mencerminkan apatisme atau ketidakpuasan. Partisipasi dapat bersifat sukarela, dimobilisasi, damai, maupun destruktif, dan tetap menjadi unsur penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Poin kedua adalah partisipasi politik di negara demokrasi. Partisipasi politik di negara demokrasi memiliki keterlibatan yang beragam, mulai dari aktivis yang sangat aktif hingga warga yang apatis. Sebagian besar masyarakat hanya berpartisipasi sebagai pemilih sementara, dan sedikit yang terlibat langsung dalam kegiatan politik, seperti organisasi, kampanye, atau aksi kelompok. Tingkat partisipasi ini berbeda di setiap negara dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi, seperti pendidikan, pendapatan, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Secara keseluruhan, partisipasi politik mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat dan mendukung keberlangsungan proses demokrasi. Partisipasi politik di negara otoriter. Partisipasi politik di negara otoriter bersifat mobilisasi dan dikendalikan oleh rezim untuk memperkuat legitimasi, seperti pemilu dengan turnout sangat tinggi namun tanpa kompetisi nyata. Partisipasi juga dibangun lewat organisasi masyarakat yang diawasi ketat. Ketika kontrol pemerintah dikendurkan, seperti di Uni Soviet dan Cina, kritik publik meningkat dan mengancam stabilitas, sehingga kontrol kembali diperketat. Secara umum, partisipasi di negara otoriter tidak bebas dan terutama bertujuan mempertahankan kekuasaan. Partisipasi politik di negara berkembang. Partisipasi politik di negara berkembang penting untuk pembangunan dan integritas nasional, namun sering rendah dan dapat menimbulkan masalah seperti anatomi atau konflik. Ketika pembangunan meningkat, banyak kelompok baru menjadi lebih aktif dan menambah tekanan pada pemerintah, yang bisa mengganggu stabilitas, terutama di negara miskin. Karena itu, partisipasi perlu ditingkatkan secara bertahap agar masyarakat dan institusi dapat menyesuaikan diri. Meskipun begitu, dinamika dan gejolak sosial tetap mewarnai politik di negara berkembang. Partisipasi politik melalui New Social Movements atau NSM dan kelompok-kelompok kepentingan. Partisipasi politik tidak hanya melalui pemilu, tetapi juga lewat kelompok kepentingan dan gerakan sosial. New Social Movements atau NSM muncul sejak 1960-an. Berfokus pada isu seperti lingkungan, HAM, dan kesetaraan, bukan lagi ekonomi. NSM bersifat pluralis, berbasis identitas, dan menggunakan aksi langsung seperti demonstrasi ketika lobbying tidak berhasil. Mereka menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta mendorong demokrasi dari bawah, meski kadang dianggap mengancam stabilitas politik. Beberapa jenis kelompok. Dalam buku Comparative Politics Today, Worldview tahun 1992, ada 4 kategori kelompok kepentingan, yaitu 1. Kelompok anomi, 2. Kelompok non-asosiasional, 3. Kelompok institusional, 4. Kelompok asosiasional. Kelompok anomi. Kelompok anomi tidak punya organisasi, tapi anggotanya merasakan frustasi dan tidak puas bersama. Mereka bisa spontan melakukan aksi massal seperti demonstrasi dan mogok kerja tanpa persiapan. Perbuatan ini bisa menjadi kekerasan dan biasanya cepat berhenti. Jika masalah tidak diselesaikan, bisa terjadi anomi, yaitu kekacauan karena nilai dan aturan lama runtuh tanpa mengganti yang disetujui. Contohnya pemberontakan di Berlin Timur dan Hungaria tahun 1950-an, Polandia tahun 1980-an, demonstrasi di Tiananmen Square tahun 1989, dan protes kartun Nabi Muhammad SAW di Denmark tahun 2006. Kelompok non-asosiasional. Kelompok non-asosiasional terbentuk karena solidaritas keluarga, agama, etnis, wilayah, atau pekerjaan. Tidak punya organisasi ketat dan biasanya tidak aktif politik. Anggota saling terikat secara batin dan kadang berkegiatan bersama. Lebih terorganisir dan stabil dibanding kelompok anomi, tapi tidak seperti kelompok asosiasional yang formal. Contohnya di Indonesia yaitu Paguyuban Pasundan, kelompok penggemar kopi.
Kelompok institusional. Kelompok institusional adalah kelompok formal yang terkait erat dengan pemerintahan, memiliki organisasi dan kegiatan rutin. Contohnya di Indonesia yaitu ada Polri, Dharma Wanita, dan PKBI, mempengaruhi kebijakan dengan pengaruh dan sumber daya yang kuat. Kelompok asosiasional. Kelompok asosiasional adalah organisasi yang terstruktur dengan tujuan yang jelas. Kelompok asosiasional memiliki staf dan keanggotaan resmi yang bekerja penuh waktu, lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya. Contohnya di Indonesia, itu ada Federasi Serikat Pekerja, Himpunan Kerukunan Petani Indonesia atau HKTI, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dan Kamar Daging Indonesia, KADIN. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di Indonesia. LSM di Indonesia mulai muncul sejak awal abad ke-20 sebagai refleksi kesadaran sosial. LSM pertama yang terkenal berdiri tahun 1957 seperti PKBI. Pada era 1960 sampai 1980-an, LSM berkembang dengan fokus peningkatan kemampuan dan perubahan sosial. Undang-Undang tahun 1985 membatasi ruang LSM, membuat mereka bekerja di bawah kontrol pemerintah. Setelah reformasi 1998, LSM berkembang pesat dengan kebebasan lebih luas. LSM saat ini sangat beragam dengan berbagai paradigma, serta fokus peran, dan sampai saat ini ada ribuan LSM di Indonesia yang berperan penting dalam pembangunan dan demokrasi. Sekian rangkuman materi bab 10 dari buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Prof. Miriam Budiarjo yang bisa kami sampaikan.